Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hadir kembali tentunya kita di sini ya. Selamat datang tentunya di ruang tengah bersama dengan saya, Aida Gasanova. Kita akan seru-seruan hari ini tentunya. Dan di ruang tengah ini adalah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang wah sangat luar biasa sekali menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan berkompeten juga untuk berbagai kegiatan keagamaan ya. Dan, dimulai dari belajar Islam dari anak kecil sampai dewasa pun ada. Mau bimbingan mualaf juga bisa, terus khotbah Jumat ada juga. Lalu juga tentunya, kalau mau pengen kajian di kantor itu juga bisa. Pokoknya semua komplit ada di cariustad.id. Yes, yang pasti, sejalan juga dengan semangat wasatiyah ya yang tentunya berada di ruang tengah, cariustad.id ini sendiri senantiasa mengajak untuk kita selalu kritis gitu ya, selalu, juga belajar atas topik-topik yang ada gitu, atas isu-isu yang ada juga, seperti itu. Maka tentu saja di ruang tengah ini, setiap topik yang dibahas tidak hanya dibahas dalam perspektif agama tentunya yang akan dibahas oleh ustadz dan ustazah yang sangat kompeten, tapi juga kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Dan saat ini tentunya aku Aida Gasanova tidak sendiri ya. Aku sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Senang sekali rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ina. Guys. Wah, Gimana puasanya Kak Ida? luar biasa ini udah agak kruk 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 tapi sebentar lagi nih kita ini udah depan muka nih ya. Dan akhirnya tapi harus kuat dong ya. Dan luar biasa Ustazah tadi gimana, eee, aku selalu penasaran apalagi sekarang mau menjelang berbuka ya, macet nggak tadi di jalan? Luar biasa sih Iya. Kak, padat banget Jakarta. Orang semua keluar nyari takjil ya. Luar biasa kita sudah kedatangan, Ustazah Ina, ya ini Ustazah Ina Salma Febriani MA, yang tentunya nanti kita akan ngebahas lebih lanjut tentang, dari perspektif agamanya ya Ustadz ya. Ustazah ya, ustadz tuh kan. Selain itu, selain ada Ustazah Ina, kita juga sudah bersama dengan Mbak Banon Pramesti Wulandari selaku Deputi Direktur Hutan Itu Indonesia. Assalamualaikum Mbak Bona. Waalaikumsalam, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mbak Bona, hari ini masih strong dong ya puasanya? Harus Dong, baru juga iya, hari. nggak usah kita lirik-lirik dulu ya ini depan muka ya? Pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak kenal ya? Mbak Bona nanti kita akan ngobrolin tentang, ya seputar, pelestarian lingkungan ya dan yang pasti teman-teman semua Hutan Itu Indonesia adalah sebuah gerakan yang inisiasi oleh individual dan juga organisasi yang pastinya ingin sekali untuk berkontribusi melestarikan alam ya dengan pesan positif dan juga perubahan gaya hidup. Dan untuk kali ini di ruang tengah kita tentunya akan ngebahas sebuah topik yang sangat luar biasa, kita akan ngebahas prinsip wasatiyah terhadap lingkungan. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Wasatiyah itu kalau nggak salah artinya adalah keseimbangan ya, Ustazah ya. Nanti mungkin aku tidak pakarnya, kita akan bahas kulik lebih lanjut sama Ustazah. Sebenarnya gimana sih prinsip wasatiyah terhadap lingkungan ya, apalagi yang kita tahu ya Ustazah dan juga Mbak Bona, balik lagi gitu melihat sesuatu yang hijau di kita ngomongin Jakarta aja dulu gitu ya, itu agak susah ya, cari lahan hijau yang kayaknya bisa kita menghirup udara-udara nikmat tuh sulit gitu. Di luar-luar, kota juga banyak hutan-hutan yang sampai sekarang sudah digunduli dan segala macamnya gitu, sampai akhirnya membuat kita hutan yang di mana sebagai paru dunia tuh, perlahan-lahan cukup menghilang, seperti itu ya. Nah, Ustazah, Islam itu kan juga mengajarkan keseimbangan dalam segala hal. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep wasatiyah ini sendiri gitu ya, seperti yang aku bilang tadi dalam Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan? Kalau kita balik ke konteks Qur'annya Kak Aida, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 contohnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Jadi Allah memilih umat Islam itu sebagai umat yang pertengahan. Nah, kita balik di konteks ke wasatnya ini apa? Nah, satu, wasat itu adalah tidak berat sebelah.
Nah, dan prinsipnya tadi bener Kak Ida bilang, keseimbangan, tawazun. Jadi keseimbangan dalam, pola-pola hidup kita, misalnya dalam konteks lingkungan ya. Bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita berperilaku, pola konsumsi kita sehari-hari. Contohnya misalnya kalau kita meneladani Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah, berperilaku sehari-hari ya yang berlebihan atau israf, konteks israf itu ya. Kenapa kenapa demikian? Karena Nabi tidak menyukai umatnya itu berat nih, apalagi dalam atas nama agama misalnya. Dalam atas nama agama misalnya kita kuat nih, misal Kak Ida kuat nih sehari semalam tahajudnya, lebih dari 12 gitu ya. Tapi kata Nabi apa? Tubuh kita punya hak buat beristirahat gitu. Artinya kita tidak boleh memporsir mungkin ya, Kak Aida dalam konteks ini, dalam hal-hal yang sifatnya keseharian saja Nabi tidak menganjurkan. Apalagi terkait dengan pola konsumsi kita sehari-hari terhadap alam gitu ya. Bagaimana kita, cara kita makan ya, cara kita minum dan lain sebagainya itu juga sudah diatur dalam konteks wasat yang terkait dengan, lingkungan tadi, Luar gitu. biasa. Tadi kita ngomongin kalau dalam beribadah aja semuanya juga ada porsinya gitu ya, karena kita ngelihat lagi tubuh kita seperti apa. Semuanya sudah tertera jelas di situ ya Ustazah ya, luar biasa. Aku tuh merinding kalau mendengar yang seperti ini. Oke, nah, eee, kita sedikit berbicara dengan Mbak Bona dulu nih ya. Mbak Bona, prinsip keseimbangan atau wasatiyah tadi itu kan menekankan tidak berlebihan gitu ya atau, tidak berlebihan dan tidak merusak tentunya pasti. Bagaimana ini bisa diterapkan dalam kebijakan dan, gerakan pelestarian lingkungan? Iya, yang tadi udah disampaikan bahwa wasatiyah ini menekankan keseimbangan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak dan tidak berlebihan gitu ya. Kalau dalam regulasi ini kita dalam kebijakan ini bisa dalam bentuk regulasi ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam, ini tetap berkelanjutan gitu. Contohnya adalah adanya kebijakan, KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Itu jadi, kita boleh masyarakat boleh untuk memanfaatkan hutannya, tapi tetap bertanggung jawab dan berkelanjutan, tidak menebang pohon-pohonnya secara sembarangan gitu, dan menggali potensi apa yang ada di hutan tersebut untuk dikembangkan kembali, yang bisa menjadi alternatif income mereka. Dan kalau dalam gerakan, kita bisa mulai mencobanya untuk bergaya hidup minimalis, secukupnya aja, apa adanya, tidak berlebihan, mengkonsumsi produk-produk secara sesuai kebutuhan aja, melakukan pemilahan sampah. Bahkan ketika kita jajan, membeli makanan secukupnya aja, jangan sampai ada sampah makanan yang terbuang gitu ya, yang tersisa. Apalagi di Indonesia ini kita, peringkat kedua sampah makanan. Padahal masih banyak, yang masyarakat kita, adik-adik kita ini kekurangan makan di bagian belahan Indonesia lainnya, tapi di sisi lain ternyata ada juga yang, membuang makanan secara berlebihan. Jadi, ayo kita mulai menerapkan gaya hidup yang secukupnya aja, apa adanya, karena, nantinya sampah-sampah itu akan berdampak negatif untuk kondisi lingkungan kita. Ya. Aduh luar biasa ya, itu tuh yang berlebihan, kadang saya pun juga makannya masih sedikit membandingkan alias banyak gitu ya, tapi ya mencoba untuk sebisa mungkin jangan sampai ada yang terbuang tuh. Kalau memang tidak cukup, mendingan nambah sedikit dulu terus nambah gitu dibanding udah berat sekalian terus malah akhirnya terbuang seperti itu. Apalagi ini mau buka puasa kan, lapar langsung lupa deh. Betul, apa kayak ada gorengan, ada apa ini semuanya udah ditandai yang saya mau dimakan dan dimakan cuman satu, ya Allah jangan ya itu aduh, harus belajar gaya hidup minimalis tadi. Sekarang juga alhamdulillah udah banyak ya yang seperti itu, luar biasa. Nah, Ustazah, dalam Al-Qur'an itu kan manusia disebut, sebagai, khalifah di bumi. Betul ya tadi sempat Ustazah sempat, mention juga. Nah, gimana sih tanggung jawab ini harus diwujudkan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Betul, betul sekali. Kalau kita kaitkan dengan konsep wasat tadi, Kak Bona juga sudah sampaikan, hiduplah minimalis, sederhanalah apa adanya. Karena sesungguhnya hidup yang cukup itu lebih mendekatkan kita kepada perasaan tenang. Ya nggak sih Kak Ida? Daripada lebih kita kepikiran mulu nih, "Oh masih ada makanan buka puasa belum kita makan." Itu kepikiran pas tarawih kan? Artinya bahwa Islam sangat menekankan bagaimana kita berperilaku seimbang.
Seimbang, moderat, merasa cukup, terlebih di bulan suci Ramadan ini, dan juga tadi yang Kak Ida sampaikan, bagaimana kaitan dengan kita sebagai khalifah fil ard ya. Karena kita akan ditanya terkait dengan perbuatan kita, amanah-amanah kita ya, tanggung jawab kita, maka yang bisa kita lakukan adalah, muhasabah lagi ya, muhasabah harian ya, bagaimana nih Ramadan ini semestinya saya lebih aware lagi ya, saya lebih, mindful lagi sih ya, kita butuh nggak sih beli 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 makanan ini? Kalau udah ada ini gitu ya, kita butuh apa enggak? Nah itu kan perlu ditimbang ya. Ya karena, kalau kita berangkat dari keluarga misalnya contoh terkecil, kita mengajarkan anak kita untuk, "Nak, buka puasa kita dengan ini dulu ya Nak, nanti baru ini." Itu juga menghasilkan anak-anak yang akhirnya mindful eating ya. Iya, betul. Kaidahnya nggak berlebihan, dia merasa cukup dan kita nanti tanamkan lagi akhlak-akhlak Nabi. Nabi itu kalau makan nggak berlebihan, Nak, merasa cukup dengan apa yang ada, porsinya betul, sedikit aja tapi nambah, daripada sepiring mentung, akhirnya nggak habis, ya. Ah, ini sayang banget. Jadi seperti itu sih, Kak. Biasa. Ya, ini juga jadi pelajaran ya tadi mindful eating itu menarik sekali, luar biasa. Dan, kita berlanjut lagi ke Mbak Bona. Mbak Bona, apa sih tantangan utama dalam, masyarakat nih menerapkan pola hidup yang berkelanjutan? Ini sangat luar biasa soalnya. Iya, tantangannya yang pertama, kita mulai kritis dengan, kita sebagai konsumen. Jadi, apa namanya, pola konsumsi kita jangan boros ya, kaus, itu jangan boros. Kemudian juga tantangan lainnya adalah sumber atau apa ya namanya, akses masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan juga memang masih minim saat ini. Belum merata, tidak ada di semua kota, kebanyakan malah hanya di kota-kota besar aja gitu. Selain itu juga faktor ekonomi menentukan, karena, terkadang banyak masyarakat yang masih memilih, praktis dan murah, walaupun itu tidak ramah lingkungan, begitu. Jadi, mungkin kita bisa mulai memilah mana yang lebih utama, kalau memang nggak mampu ya tidak usah dibeli, karena kan sebenarnya belum lagi nanti jejak karbon berupa, apa namanya, kayak pewarna itu, ya pewarna pakaian yang mencemari lingkungan, limbah-limbahnya dan sebagainya, gitu. Jadi kita, banyak sekali tantangannya, yang pasti itu harus kita mulai dari diri sendiri untuk mulai bijak menjadi konsumen yang peduli sama lingkungan. Yes. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Luar biasa. Konsumen yang peduli sama lingkungan itu harus diterapkan dari diri sendiri dulu aja deh gitu ya. Maksudnya, untuk mengajak yang lain boleh, cuman kita dulu nih yuk, satu orang sadar akan diri sendiri sih insya Allah udah semuanya jadi lebih baik, seperti itu ya. Oke, nah Ustazah, banyak umat muslim yang tentunya, seperti yang juga yang tadi dibilang sama Mbak Bona, masih kurang peduli terhadap isu lingkungan gitu ya. Gimana ya pendekatan Islam gitu dengan, ya bisa digunakan gitu untuk meningkatkan kelestarian lingkungan ini. Iya, betul Kak Ida. Kalau kita bicara soal tantangan, di tantangan dakwah sekarang ya Kak Ida, kalau kapasitas kami dicari ustadz sebagai, dai dan daiyah gitu ya, kita masih banyak tantangan atau PR yang harus kita lakukan, salah satunya adalah membumikan gitu ya, hal-hal yang memang sifatnya terkait dengan dakwah lingkungan, gitu. Karena seringkali memang mungkin ini masih dianggap hal yang, jarang dibahas gitu ya Kak Ida, jarang dibahas atau mungkin, masyarakat menilai, pengajian-pengajian yang konteksnya fikih itu lebih lebih banyak fikih-fikih yang memang terkait halal dan haram gitu ya, yang dibahas di pengajian dan majelis taklim. Padahal kalau kita menggunakan medium dakwah digital sekarang ini yang di mana mungkin kita bisa salah satunya lah, kita bisa menyebut misalnya emak-emak ya, di majelis taklim gitu. Nah, penggiat dakwah ini berdakwah di lingkup yang memang spesifik ke para ibu rumah tangga dan itu terus disuarakan, kita edukasi terus-menerus. Nggak heran mungkin insya Allah akan banyak, keajaiban gitu ya Kak Ida ya, masyarakat yang lebih aware lagi sama lingkungan terkait memang bagaimana pola konsumsi keseharian, bagaimana mereka berbelanja di pasar ya, bagaimana mereka memberikan atau, mendaur ulang sampah-sampah rumah tangga gitu. Saya rasa itu penting dan kita nggak boleh ragu untuk lebih berani lagi bersuara sih di masyarakat. Gunakan the power of emak-emak ini ya, yuk ke hal-hal yang lebih positif lagi.
Oke, luar biasa ini pertanyaan terakhir sedikit aja buat Mbak Bona nih gitu. Mbak Bona gimana sih contoh konkret penerapan keseimbangan gitu ya, dalam pengelolaan sumber daya alam? Ya, pertama yang pastinya pemerintah dukung dan pemerintah terapkan itu adalah adanya kehutanan sosial, kehutanan adat, karena mereka masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan masyarakat adat itu benar-benar menjaga hutannya itu secara adat, budaya itu tidak ditinggalkan gitu ya. Karena mereka memahami pentingnya hutan untuk mereka sehingga mereka tidak akan merusak si hutannya. Selanjutnya juga bisa, dari skema pertanian agroforestry di mana para petani menanam beragam macam tanaman di satu, kawasan hutan atau di satu lahan, yang bisa berfungsi untuk kesuburan tanahnya, berfungsi juga untuk, meningkatnya keanekaragaman hayati dan juga, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Luar biasa sekali. Ini, gerakan konkret ya yang bisa kita lakukan saat ini, dan yang pasti ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, Ustazah Ina dan juga Mbak Bona gitu ya. Mbak Bona, selaku Deputi Director dari Hutan Itu Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan yang pasti untuk kita semua teman-teman, tadi udah banyak sekali yang kita bahas, wasatiyah itu penting tentunya bukan hanya dalam pemikiran Islam saja tapi juga untuk segala aspek kehidupan kita, terutama untuk lingkungan ya. Seperti itu, kalau gitu terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Ruang Tengah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dengerin terus, saksikan terus pastinya ya. Kalau gitu Aida pamit, kami bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.